Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Masya Allah teman-teman, senang rasanya ya masih bisa menyapa kalian semua walaupun dari jauh dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Nah, untuk video kali ini itu kegiatan saya di sore hari ya teman-teman. Kalau tadi pagi itu udah beberes di dalam rumah, udah selesai nyapu, ngepel, dan beresin rak-rak, dan nyuci piring, dan lain sebagainya gitu ya. Ini tuh saya lanjutkan di sore hari teman-teman. Ini tuh sebenarnya anak-anaknya tuh baru bangun tidur ya, tapi karena saya bilang, Mama mau nyapu halaman dulu sekalian sampah itu dibakar. Mereka tuh antusias banget teman-teman untuk bantuin saya. Nah, ini untuk sampahnya itu sampah-sampah plastik gitu ya teman-teman. Karena beberapa hari ini tuh hujan terus, pagi siang malam gitu ya hujannya. Jadi itu sampahnya nggak bisa dibakar. Nah, kebetulan hari ini tuh teman-teman cuacanya cerah, terik gitu ya, mataharinya. Plastik itu kan tipis gitu ya teman-teman, jadi kering. Jadi di situ tuh saya ngumpulin gitu supaya bisa dibakar. Karena takutnya nanti malam tuh hujan basah lagi gitu ya kan teman-teman. Belum tentu juga besok tuh cuacanya sama seperti hari ini, terik panas gitu ya. Kemudian di sini tuh saya lanjut untuk nyapu area teras. Ini tuh terasnya tuh lumayan berpasir gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh cuacanya musim hujan gitu ya kan. Jadi di mana-mana tuh becek. Jadi kereta tuh bawa pasir gitu teman-teman kalau kita habis dari luar. Nah, di area sini tuh lumayan banyak sampah juga ya, karena kan sering nyapu dari dalam rumah gitu ya, udah sampai situ aja gitu teman-teman, nggak saya serok karena nyapu halaman itu juga hampir tiap hari gitu, kayaknya rutinitas yang sangat wajib gitu ya. Karena kalau misalnya nggak disapu ini sangat berpasir gitu teman-teman, nggak nyaman aja sih kalau misalnya kita pandang. Nah, ini tuh udah selesai teman-teman, saya simpan sapunya. Kemudian di sini tuh saya mau lanjut untuk nyiramin tanaman. Walaupun musim hujan, tanamannya itu nggak semuanya kena air hujan gitu ya teman-teman. Hanya kena rembesan-rembesan hujan aja karena di atas ini udah dipasangin atap gitu teman-teman. Nah, ini tuh saya siram yang bagian kering-kering aja ya, pot-pot yang lumayan kering gitu ya. Kalau misalnya yang basah gitu nggak saya siram teman-teman. Dan ini tuh tanamannya ada gitu ya sebagian yang mati. Mungkin karena kemarin itu saya ngasih pupuknya itu kebanyakan ya. Dan tanaman ini udah mulai subur ya teman-teman. Setelah kemarin itu saya kasih pupuk, tapi ada juga sebagian gitu yang mati. Mungkin karena kebanyakan ya kan ngasih pupuknya. Tapi alhamdulillahnya tuh teman-teman sebagian itu udah mulai hijau gitu ya, daun-daunnya udah mulai rimbun. Dan ini rencananya nanti mau saya semprot untuk daunnya itu mau saya semprot pakai Mama Lemon. Katanya sih Mama Lemon itu bisa untuk menjaga hama gitu ya, seperti ulat gitu teman-teman, agar nanti daunnya itu lebih cepat rimbun lagi. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya tips untuk merawat tanaman itu bagaimana supaya rimbun, supaya subur, dan supaya berkembang dengan bagus gitu ya, boleh di-share di kolom komentar ya. Sekalian kita berbagi ilmu gitu ya kan. Nah teman-teman, ini tuh untuk lidah mertua, ini baru saya minta ya kemarin dari teman, karena lidah mertua saya itu nggak punya gitu, udah nggak ada gitu. Jadi rencananya nanti lidah mertua itu mau saya tempatkan di dalam ruangan gitu. Terus di sini tuh saya lanjutkan untuk nyiram tanaman yang di depan rumah. Ini tuh yang di depan rumah nggak semuanya bisa kena air hujan ya teman-teman. Sebagian itu seperti keladi, atau yang di sebelahnya itu bunga apa ya, saya pun nggak tahu itu namanya. Pokoknya yang deretan keladi ini teman-teman, yang di pinggir-pinggir ini tuh nggak kena hujan, jadi tuh potnya udah lumayan kering. Alhamdulillah ini udah selesai mandi sore ya teman-teman, udah pada ganti baju juga. Kemudian di sini tuh saya lanjutkan untuk nutupin jendela dan gordennya agar nanti kami tinggal nggak keburu maghrib gitu ya. Soalnya ini kami mau pergi jemput gosokan gitu teman-teman.
Dan ini tuh udah sampai di rumah ya teman-teman, saya juga sudah ganti kostum karena saya lebih nyaman kalau misalnya di rumah itu dasteran atau pakai baju tidur gitu ya. Kemudian kami lanjutkan makan malam. Setelah selesai makan malam, di sini tuh saya sholat maghrib dulu ya teman-teman, anak-anak juga. Dan saya lanjutkan lagi rutinitas di malam hari. Nah, karena ini musim hujan teman, jadi setrikaan yang di rumah itu lumayan numpuk gitu ya. Ada beberapa customer gitu, dan setrikaannya tuh banyak-banyak gitu teman-teman. Biasanya kalau misalnya sebelum nyetrika itu saya sortir terlebih dahulu gitu ya, dari yang susah sampai ke yang mudah gitu. Nah, ini tuh saya sortir-sortir sampai habis. Kemudian di sini tuh saya tempatkan yang paling susah itu di paling bawah keranjang gitu ya teman-teman, seperti gamis-gamis. Kalau misalnya ada spray ya spray dulu gitu. Pokoknya yang susah-susah gitulah ya teman-teman. Nah, ini tuh udah gamis-gamis, daster-daster gitu ya kan. Itu kan lumayan susah gitu ya, panjang-panjang. Kemudian nanti saya tempatkan seperti hijab-hijab dan baju-baju kaos gitu teman-teman. Pokoknya yang paling pertama kali saya setrika itu bagian celana-celana, terus baju kaos-kaos dan seterusnya gitulah. Oh ya teman-teman, kalian di rumah tuh pada lagi ngapain waktu nontonin video saya? Kalau saya nih lah teman-teman, kebiasaan saya sehari-hari gitu ya, nggak luput dari setrika menyetrika karena memang itu adalah usaha kecil-kecilan saya di rumah untuk jajan anak-anak gitu, atau untuk nambah uang simpanan ya, lumayan ya kan, daripada kita berdiam diri aja di rumah. Oke, ini udah selesai teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau nurunkan dulu ini tempat-tempat plastik ya untuk laundrynya. Jadi ini saya tempatkan di bawah agar meja setrikaannya ini bisa saya pakai untuk nyetrika pakaian. Di sini tuh saya pakai 2 meja ya teman-teman, satu untuk tempat baju yang sudah digosok dan satu lagi untuk tempat saya menyetrika pakaian. Saya tuh lebih ini ya teman-teman, lebih senang gitu kalau nyetrika itu sambil berdiri karena pinggang saya nggak begitu sakit, itu aja sih. Kalau misalnya duduk juga enak sih sebenarnya, cuman pas kita mau berdiri itu pinggangnya tuh terasa sakit, kakinya kadang suka kebas gitu kan. Oh iya teman-teman, sebenarnya dulu itu saya nggak pandai nyetrika pakaian ya. Karena dulu saya waktu tinggal di kampung itu, rumah kami itu belum ada listrik teman-teman. Jadi belum ada setrikaan gitu. Kalau misalnya kami punya setrikaan pun itu setrikaan arang ya teman-teman. Setrikaan darurat aja sih untuk nyetrika baju sekolah aja. Nah, setelah saya merantau ke Medan, baru saya punya setrikaan, belajar-belajar nyetrika gitu ya. Itu pun kadang saya suka kesetrum gitu, terus suka kena gosokan gitu ya teman-teman. Pokoknya lembam sana lembam sini lah dulunya itu. Dan setelah menikah, saya tuh nggak punya kegiatan ya. Yang dulunya tuh pernah ngajar, yang dulunya pernah kerja di pabrik, yang pernah jadi kasir gitu kan. Tapi setelah menikah, saya tuh nggak punya kegiatan, totalitas sebagai ibu rumah tangga aja gitu ya kan. Jadi saya bingung dan disitulah saya nyari-nyari tutorial buka rumah setrika. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh setrikaannya udah selesai. Saya lanjutkan setrikaan yang lainnya untuk besok aja, karena ini tuh waktunya udah menunjukkan jam 9 malam. Nah, ini tuh sebelum tidur saya masukin kereta dulu ya teman-teman, karena kalau nggak nanti takutnya saya kelupaan. Karena pernah gitu ya teman-teman, kereta itu di luar satu malaman. Begitu saya buka jendela di pagi hari baru saya terkejut gitu, ternyata kereta tuh belum dimasukin gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh saya lanjut untuk kunci pintu ya, agar nanti nggak lupa juga. Kemudian untuk kuncinya biasanya saya simpan di atas kaca. Nah, teman-teman, ini tuh saya mau beresin kamar. Tadi kamarnya tuh belum dipasangin spray ya, karena anak-anak tuh suka loncat-loncat gitu di atas tempat tidur. Jadi saya memutuskan untuk pasang spraynya di malam hari aja pas mau tidur.
Dan ini tuh sebelum saya pasang, ini terlebih dahulu saya kibasin dulu agar pasir-pasirnya itu turun ke bawah. Dan nanti setelah spraynya dipasang bisa disapu gitu ya teman-teman, dibawa keluar. Nah, untuk spraynya ini saya buka kemarin sore ya teman-teman, karena saya cuci sekalian dengan gordennya. Dan ini sebenarnya udah nggak pakai baju 1 malam ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Saya pasang sekarang pun juga nggak apa-apa gitu. Dan untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.